Matraman bersatu agar terhindar dalam arena tawuran yang akan menyengsarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dari kawasan Citaraman Matraman 107,2 FM Radio Suara Persaudaraan Matraman. Jauhilah segala perselisihan dan selalu tanamkan cita damai di hati kalian semuanya, karena damaimu damai kita juga semuanya pastinya ya. Oke, barengan Aryonya di sini yang bertugas menemani semua. Radio Komunitas Suara Persaudaraan Matraman telah mengudara sejak 7 tahun lalu. Kali ini giliran Aryo sebagai penyiar untuk menyapa pendengarnya yang sebagian besar pelajar dan mahasiswa. Seperti namanya, radio ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan dan mencegah tawuran di Kampung Berlan. Caranya melalui acara saling kirim salam dan pesan lagu. Terjun ke lapangan, semuanya rata-rata di sini penyiar, kru segala macam, semuanya harus turun tangan untuk meredam. Kita membantu polisi juga gitu, membantu kepolisian untuk meredam tawuran-tawuran ini. Gitu. Sejak tahun 70-an, warga kawasan Berlan dan wilayah tetangganya Palmeriam seringkali tawuran. Anak-anak pun turut terlibat tawuran. Kondisi seperti itu akhirnya memicu Muhammad Satiri untuk merintis radio sebagai sarana komunikasi antara dua kawasan yang berseteru. Ini ada masalah gak sama peralatan siaran ini? Enggak sih. Enggak ya? Biasa aja ya? Enggak sih, cuma request aja. Oh, request dari penggemar. Ya. Besok dicatat aja semua yang ininya minta lagunya. Iya. Satiri yang biasa dipanggil Babe, dulunya sempat menjadi pimpinan geng yang cukup disegani di Jakarta. Ia menolak menyebut nama gengnya dulu. Masa itu memang berusaha ia lupakan sejak memiliki anak. Pasukan semua nih. Ya pesan saya jangan sampai seperti saya. Kalau bisa awalnya dia tuh kenal dengan lingkungan, jangan mengikuti jejak yang kurang bagus gitu. Seperti narkoba, minum-minuman. Jadi dia bolehlah kenal dengan teman yang tukang minum, tukang narkoba, tapi kita nggak usah perlu ngikut. Kalau perlu kita nasihatkan dia gitu. Jiwa remaja yang masih labil dan tingginya solidaritas adalah faktor utama terjadinya tawuran antar pelajar. Kedua faktor itu tidak memandang tingkat sosial atau harmonis tidaknya keluarga siswa. Konsep yang mereka kemukakan adalah solidaritas, perasaan ingin bersama. Sebagai makhluk sosial, mereka ingin bersama, mereka ingin berada bersama dengan teman. Kalau kita kaitkan dengan aspek ketakutan, ya mereka takut ditinggalkan oleh teman-temannya, mereka takut menjadi terasing di kalangan teman-temannya. Jadi mau nggak mau ya ikut, senang atau tidak senang mereka ikut. Seringkali mereka nggak tahu maknanya apa. Berdasarkan penelitian Monty tahun 99 lalu kepada 150 subjek, 40% faktor penyebab tawuran adalah solidaritas. Akibatnya hal sepele pun bisa memicu tawuran. Bentrok antar angkatan di sebuah SMA di Jakarta ini misalnya terjadi akibat seorang siswa kelas 2 menerobos masuk ke barisan kelas 3 saat acara band berlangsung. Solidaritas kelompok nyaris memicu tawuran antar angkatan. Sedangkan 16% lainnya atas dasar balas dendam. 14% karena ingin memberi kesan pada kelompoknya. Keinginan ini memicu aksi nekat saat tawuran maupun lainnya, seperti aksi coret di pinggir jembatan ini. Sisanya karena takut dikucilkan serta sebab-sebab lainnya. Pendidikan moral menjadi kunci perubahan pandangan pelajar peminat tawuran.
Soleh Dimyati yang kini menjabat sebagai Kepala Sekolah Kejuruan 56 menggagas metode dakwah sistem langsung sejak tahun 97 lalu. Tujuannya memutus rantai penyebab tawuran. Caranya dengan memberi dakwah langsung. Setelah itu, mentoring dilakukan atas sejumlah kelompok siswa terdiri dari 5 hingga 10 orang usai sholat zuhur. Supaya dia tidak dimasukin virus-virus yang negatif gitu, anak kakak-kakak kelas. Dan kalau generasi udah ini bisa berjalan 3 tahun, itu pasti udah terputus generasinya. Diperlukan waktu 3 tahun untuk menerapkan program itu, supaya sekolah itu tidak lagi tawuran. Kakak kelas atau alumni seringkali mendukung atau bahkan mendorong terjadinya tawuran. Ini diakui salah satu peserta dakwah sistem langsung. Kasih taunya paling, anak ini ada yang gini-gini, paling ada yang ngituin anak 56 gitu-gitu, udah gitu doang. Oh udah kita ke sono ya udah, jalan, udah. Ya bawa alat-alat apa yang tajam-tajam gitu. Hari Rabu, 3 Februari 1999 menjadi hari terakhir bagi Mafrodi dan Rofiatun melihat keceriaan anaknya. Rofi Hudroifah Gufron yang bersekolah di SMA 70 tewas akibat serangan dari SMA 46 Jakarta. Saat itu, Rofi sedang berada di warung dekat sekolah bersama teman-temannya. Tiba-tiba puluhan siswa SMA 46 menyerang mereka. Punggung Rofi terkena celurit dan melukai saraf yang mempengaruhi paru-parunya. Ya hanya dia bilang haus, terus saya bilang dikir terus mas, dikir, saya bilang gitu. Oh kalau mau mati itu dikir ya Bu, kata dia kan gitu. Saya bilang enggak, setiap denyut nadimu harus dikir, saya bilang gitu. Jadi dikir, apa yang dipesan Bapak, doa Bapak yang diajarkan, kamu ucapkan. Itu. Kedua orang tuanya hanya bisa berdoa untuk melepas kepergian anak laki-laki satu-satunya ini. Justru setelah 3 bulan, 4 bulan itu baru terasa, kehilangannya baru terasa. Karena mestinya kita makan bareng, biasa main olahraga bareng, terus nggak ada temennya, padahal itu satu-satunya anak. Hilangnya permata hati sama sekali tak terbayar, apalagi jika hilangnya permata hati akibat tindakan bodoh seperti halnya tawuran.